Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita belajar lagi dari rumah ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mulai, subscribe dulu ya supaya kalian bisa tetap update video-video pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih. Langsung saja, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang pembagian cara bersusun atau disebut juga porogapit. Cara ini terbilang cukup mudah untuk menghitung pembagian. Kita tidak perlu terlalu sering menggunakan kalkulator. Cukup menggunakan cara ini saja, kalian pasti sudah bisa mendapatkan hasil dari pembagian yang ingin kalian cari. Baik, di sini ada 4 soal pembagian yang akan kita hitung dan mencari hasilnya menggunakan cara pembagian bersusun atau disebut porogapit. Perhatikan baik-baik. Caranya adalah kita bagi dulu angka 1 dengan angka 3. Berapa 1 dibagi 3? Tidak bisa karena angka 1 lebih kecil daripada angka 3. Maka kalau tidak bisa dibagi, kita pinjam angka di belakang 1. Menjadi 12 dibagi 3. Berapa hasilnya? 4. Setelah dibagi, hasil dari pembagian 12 dibagi 3 yaitu 4, kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian dikurang. 12 dikurang 12 0. Tidak perlu ditulis karena di sini masih ada angka 6 yang belum dihitung. Maka turunkan angka 6-nya. Setelah itu kita bagi lagi. 6 dibagi 3. Berapa hasilnya? 2. Setelah mendapatkan hasil angka 2 kita letakkan di atas, kita kalikan lagi angka 2-nya dengan angka 3. 2 kali 3, 6. Dikurang 0. Kalau sudah seperti ini, maka hasilnya adalah 42. Soal berikutnya, 365 dibagi 5. Sama seperti tadi, kita bagi dulu angka 3 dengan 5. 3 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 5. Maka kita pinjam angka di belakang 3. Sehingga menjadi 36 dibagi 5. Berapa 36 dibagi 5? Cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 36. Ingat ya, harus mendekati 36 atau hasilnya sama 36, tidak boleh melebihi. Sekarang, diingat-ingat perkalian 5 yang hasilnya mendekati 36. Berapa? 5 dikali 7 hasilnya 35. Maka 36 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Kita letakkan di atas garis. Setelah itu, setelah dapat hasilnya, kita kalikan ke bawah. Kita kalikan 7 dengan 5. Hasilnya ini tadi 35. Tulis di bawahnya. Kemudian dikurang. Kenapa dikurang? Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Kita kurangkan 6 dikurang 5, 1. Sekarang 1 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, turunkan angka 5-nya. Nah, sekarang 15 dibagi 5. Berapa hasilnya? 3. Kalikan lagi. 3 dikali 5, 15. Dikurang 0. Jika hasil di bawah sudah 0, maka kita dapatkan pembagian dari 365 dibagi 5 adalah 73. Soal berikutnya yaitu 5.500 dibagi 25. Bagaimana caranya?
bilangan yang akan dibagi ada dua angka, yaitu 25. Maka pembaginya juga harus dengan dua angka. Jadi 55 dibagi 25 berapa? Cari perkalian 25 yang hasilnya mendekati 55. Bingung? Kalau bingung perhatikan. Karena yang akan kita bagi adalah 25, jadi kita tambahkan 25 dengan 25 dengan 25 kita tambahkan terus hingga hasilnya mendekati 55. Perhatikan. 25 ditambah 25. Hasilnya 50 ditambah 25 lagi sampai mendekati 55, tidak boleh melebihi ya. 75 sudah melebihi 55. Berarti berhenti dulu menghitungnya. Sekarang dilihat. Perkalian 25 yang hasilnya mendekati 55. Berapa? Ini 25 ke 1, ini 25 ke 2, ini 25 ke 3. Kita lihat, ada di 25 ke berapa yang hasilnya mendekati 55, yaitu ada di 25 ke 2. Maka 55 dibagi 25 hasilnya 2. Kemudian dikalikan lagi ke bawah, 2 dikali 25, 2 dikali 25 hasilnya 50. Kita tulis di sini 50. Kemudian dikurang lagi. Kurangkan 5. 5 dibagi 25 tidak bisa, turunkan nolnya. Nah, 50 dibagi 25. Ini ya. 50 dibagi 25 hasilnya 2. Kita taruh lagi di atas hasilnya 2. Ke bawah kita kalikan lagi. 2 dikali 25 hasilnya 50. Kita kurangkan lagi. 50 dikurang 50, 0. Ingat ya, kalau di bawah ini hasilnya sudah 0, maka kita dapatkan hasilnya 22. Nolnya masih belum dipakai 1. Nolnya masih tersisa 1, maka kita naikkan nolnya menjadi 220. Soal berikutnya, 445 dibagi 10. Caranya sama, karena bilangan yang akan dibagi ada dua angka, maka pembaginya juga harus dua angka. 44 dibagi 10. Sama seperti tadi juga, cari perkalian 10 yang hasilnya mendekati 44. Tidak boleh melebihi. Berapa? 4. 4, kemudian kalau ke bawah, kita kalikan. 4 dikali 10, hasilnya 40. Dikurang 4 dikurang 0 hasilnya 4. 4 dikurang 4 0, tidak perlu ditulis. Sekarang 4 dibagi 10 tidak bisa, turunkan angka 5-nya. Hitung lagi, 45 dibagi 10 berapa? Cari perkalian 10 yang hasilnya mendekati 45, tidak boleh melebihi ya. Berapa? 4. Kalikan lagi. 4 dikali 10 hasilnya 40. Dikurang 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 4, 0. Nah, perhatikan. Karena hasil di bawah
bukan 0 atau belum habis, pembaginya belum habis, sedangkan tidak ada angka lagi yang bisa dibagi, maka kita pinjam 0. Ya. Aturannya, kalau kita pinjam 0 untuk menghabiskan pembagi, maka hasil di atas kita kasih koma. Ya, 0 ini artinya adalah koma, maka hasilnya akan menjadi bilangan desimal. Sekarang 50 dibagi 10. Perkalian 10 yang hasilnya 50, 5. Kalikan lagi, 5 dikali 10, hasilnya 50. Dikurang, habis. Nah, kalau hasil paling bawah sudah habis, sudah 0, maka kita dapatkan hasilnya adalah Baik, cukup sekian tadi penjelasan tentang pembagian cara bersusun atau porogapit. Mudah-mudahan anak-anak semua paham ya. Silahkan kerjakan latihan soal di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.